Halo, Dokter Hani. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi sama saya Dokter Desi sebagai host dalam acara Public Mental Health Talk kita hari ini. Masih dalam rangkaian acara memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Merupakan acara dari PDSKJ Cabang Sumatera Utara bekerja sama dengan Departemen Psikiatri FK USU, melanjutkan dari live Instagram kita yang hari Senin lalu. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan bipolar bersama pakarnya ya. Kita undang dulu. Oke. Halo, Dokter Mita. Oke, halo dokter. Halo, Selamat siang halo dok. juga. Selamat Oke, siang, Dokter Desi. sebelum kita mulai kita kenalan dulu nih ya dok ya. Kita hari Iya, ini melanjutkan live Instagram kita yang lalu. Ini bersama dokter Ferdinand Leo Sianturi, spesialis kedokteran jiwa. Biasanya disapa dokter Leo ini ya dok. Oke, kayaknya sinyal dokter Leo nih agak macet nih. Oke, aduh, halo macet. dokter Halo, Leo. halo. Iya, Dokter Desi ya. Maaf, macet. Di rumah sakit nih dok. Iya, di rumah sakit. Ya, Oke, mungkin tadi agak belum kedengeran ya dok. Kita ngenalin dokter, mm, dokter Ferdinand Leo Sianturi, spesialis kedokteran jiwa. Biasanya disapa iya, dokter Leo nih ya dok. iya benar. Oke, dokter Leo ini merupakan psikiater di Rumah Sakit Jiwa Prof. Ildrem di Jalan Tali Air. Juga Iya. ada ini ya dok ya, memiliki klinik rawat inap dan rehabilitasi di klinik Tamara. Di mana nih dok alamatnya? Di Tebung, di Jalan Sempurna, nomor 6, Pasar 7 Bengkel Tembung. Tembung ya. Jadi kalau yang mau cari dokter Leo bisa di Rumah Sakit Jiwa Jalan Tali Air ataupun di Klinik Tamara. Oke, sebelum kita mulai nih dengar-dengar baru ulang tahun kayaknya nih ya dok ya, tanggal 11 kemarin. Selamat ulang Iya, iya tahun. benar. Iya, terima kasih, Dokter Desi. Iya. Oke, mungkin karena hari lahirnya dekat dengan Hari Kesehatan Jiwa, mungkin terinspirasi untuk jadi psikiater mungkin ya dok ya. Bisa jadi, Bisa bisa jadi. juga karena undangan ya. Oke, jadi hari ini Public Mental Health Talk kita akan membahas mengenai gangguan bipolar. Oke, bisa kita mulai ya dok ya. Nanti Ya, sambil dokter Leo berbagi atau sharing dengan kita, bagi ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat. Oke, oke, wah ini belum apa-apa udah ada yang nanya ya dok. Nanti kita masuk ke sesi jawabnya. Nah, oke. boleh dok dijelaskan atau dikasih informasi ke kita sebenarnya bipolar ini apa? Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat siang ya buat kita semua ya. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan ya dan selalu sehat-sehat Amin. dalam menghadapi situasi saat ini ya yang masih belum berlalu ya. Semoga doa kita pandemi ini segera berlalu lah ya sehingga kita bisa Amin. beraktivitas kembali ya. Kemudian saya mau izin dulu jika ada mungkin guru-guru saya yang ikut live ya pada siang hari ini, ya bukan menggurui ya, tapi mungkin Mau sharing atau sharing mungkin kita ya dok, iya. ya sharing atau mungkin jadi pembelajaran juga ya, mungkin lebih baik lagi ya ke depannya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang bergabung ya mungkin teman-teman dari teman sejawat ya, mungkin dari medis atau para medis dan mungkin dari yang non medis ya. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini ya. Jadi ini
jam-jam ngantuk ya. Jadi mungkin habis makan siang biasanya ngantuk ya. Jadi walaupun gitu saya lihat hostnya semangat, saya pun jadi ikut semangat ini ya. Baik, jadi terima kasih juga buat Departemen Psikiatri USU ya yang sudah mengundang saya dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Terima kasih sudah diucapkan tadi ulang tahunnya, jadi hanya hampir bersamaan ya dari tanggal Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini ya. Mungkin saya berusaha mencoba ya untuk menjelaskan apa itu sebenarnya gangguan bipolar ya. Baik, sebelum saya sampaikan definisinya, tentu kita harus tahu dulu ya istilah kata dulu ya. Pertama yaitu bipolar ya. Jadi kalau kita lihat bipolar itu berarti ada dari dua kata ya, bi dan polar ya. Ada istilah lain juga kita pernah dengar bilingual gitu ya. Bi itu dua, lingual bahasa, jadi dua bahasa. Jadi kalau bipolar itu ada dua polar atau kutub ya, dua kutub yang berbeda. Ya, kutub yang mana maksudnya? Kutub alam perasaan yang berbeda. Satu yang meningkat, satu lagi yang menurun. Jadi mungkin saya sampaikan definisi secara ilmiah dulu ya, nanti baru secara awam ya. Jadi biar nggak bingung ya dok ya. Ya benar ya. Ya jadi gangguan bipolar itu merupakan suatu gangguan jiwa ya yang bersifat episodik katanya. Jadi episodiknya itu ada fase naik dan fase turun ya, yang ditandai oleh gejala-gejala manik, hipomanik, depresi dan campuran. Ya, bisa berlangsung rekuren ya. Jadi maksudnya sering berulang dan bisa bahkan bisa sampai sepanjang hidup atau berlangsung seumur hidup. Ya, itu secara definisi ilmiahnya ya. Jadi kalau dari sini awamnya mungkin suatu kondisi alam perasaan ya, suatu kondisi seseorang yang mengalami perubahan suasana perasaan ya, suatu kondisi orang yang mengalami perubahan suasana perasaan yang disebut dengan mood ya. Jadi suasana perasaan ini disebut juga suasana hati ya, ini masalah hati ini ya. Kemudian yang dia ekstrim ya. Jadi perubahan suasana hati yang ekstrim ya. Jadi ada yang meningkat, peningkatan suasana perasaan hati ini ya, yang meningkat itu yang disebut dengan manik atau hipomanik, dan ada juga diikuti dengan penurunan suasana perasaan atau suasana hati, itu yang disebut dengan depresi, tapi itu secara intens ya. Saya pikir itu dulu lah definisinya dulu. Oke, jadi ternyata bipolar ini ada dua bagian ya dok ya, lebih ke gangguan di alam perasaan. Kan sering nih anak zaman sekarang lagi bad mood gitu ya. Mungkin jadi kalau tadi dokter ada menjelasin ada hipomania, ada mania, dan ada depresi. Mungkin kalau depresi kita sering tahu ada penurunan mood. Kalau yang hipomania ini yang seperti apa tanda dan gejalanya dok? Baik, jadi kita tadi ada beberapa gejala tadi sudah sebutkan ya, tanda-tandanya. Jadi ada manik atau hipomanik, manik atau mania, ada hipomanik, ada depresi ya. Tentu kalau kita sebelum bicara keduanya mungkin rentangnya harus ada ya. Jadi kalau normal di atasnya hipomanik, di atasnya lagi manik ya. Jadi kalau manik itu berarti dia lebih tinggi kondisinya, seperti orangnya sangat gembira, lebih bersemangat ya, kemudian banyak ide, kemudian pikirannya melompat ya, banyak melompat ya, kemudian tampak boros, kemudian menghambur-hamburkan ya duit tanpa berpikir ya. Kemudian terlalu percaya diri ya, berlebihan percaya diri, bahkan punya ide ya, ide-ide kebesaran, bahkan bisa lebih berat lagi, bisa menjadi paham kebesaran. Tapi kalau dia hipomanik, dia lebih rendah, lebih turun dari manik ya, dia ada peningkatan pembicaraan ya, kemudian tetap lebih bersemangat ya kan, tapi
dia peningkatan aktivitas, cuman dia perhatiannya aja mudah teralih lah ya. Dan, tapi tidak sampai kepada ide-ide kebesaran itu, bahkan sampai ke arah waham seperti itu ya. Kalau depresi tentu udah sama tahu ya, gejala-gejala depresi, wajahnya murung ya atau sedih, kemudian kehilangan minat kegembiraan ya, energi, nggak ada tenaga, sulit konsentrasi, berat badan turun ya. Nah, kemudian bahkan lebih berat lagi ada ide untuk melakukan bunuh diri. Ya, kan ada percobaan bunuh diri. Mungkin itu bedanya. Jadi benar-benar dua kondisi yang sangat apa ya, berbalik ya dok ya. Jadi kalau manik Berbalik. itu benar-benar energinya berlebihan, senang sekali gitu ya. Sedangkan depresi itu memang dia moodnya turun, ditandai dengan sedih gitu ya dok. Oke, jadi kadang kan kita memang ada ya satu waktu tuh kita lebih semangat atau malah satu waktu kita lebih bad mood. Apakah dalam satu hari atau kita mengalaminya satu hari atau beberapa hari itu sudah didiagnosis menjadi gangguan bipolar, dok? Belum ya. Jadi 1 hari 2 hari belum ya. Tadi yang saya bilang gejala-gejala daripada manik itu minimal 1 minggu gejalanya, ya. Jadi intens selama 1 minggu gejala terus ya, peningkatan bicara, aktivitas hingga dia agitasi, ide itu minimal 1 minggu gejalanya. Atau menetap bisa ya, jadi dok, ya? menetap intens ya, intens menetap minimal 1 minggu atau lebih. Sedangkan hipomanik bisa di bawahnya ya, bisa 4 hari. Kemudian kalau gejala depresi bisa minimal 2 minggu ya. Jadi bahkan berlebihan. Langsung, ya. Oh, Nah, jadi dalam satu hari kita, langsung bipolar kamu nih, nggak gitu ya dok ya? Oh, bukan ya. Jadi ada peningkatan semua itu yang dinilai dari hari-hari sebelumnya. Ya. Bahkan itu ada peningkatan itu bahkan tak bisa tidur gitu ya. Bahkan tak perlu tidur gitu ya. Gangguan tidurnya sudah ada. Iya. Oke, ini menarik sekali nih ya dok ya. Jadi memang kadang jadi orang kayak merasa hari ini dia kayaknya semangat sekali. Besok kok tiba-tiba dia apa ya, kayak orang depresi, nggak ada kayak putus asa, nggak ada harapan hidup. Ternyata jangan-jangan dia mengalami gangguan alam perasaan ini ya dok ya, atau gangguan suasana perasaan ya. Oke. Jadi kalau sebenarnya yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan bipolar ini apa aja dok? Ya, baik. Ya, jadi beberapa buku ya, beberapa literatur mengatakan ya ada beberapa penyebab daripada gangguan bipolar ya, tapi secara pasti penyebabnya tidak ada ya, tidak ada penyebab gangguan bipolar secara pasti. Tapi berdasarkan temuan-temuan medis dijumpai ada beberapa lah yang dianggap menjadi faktor ya pemicu terjadinya bipolar ya. Jadi yang pertama mungkin itu ada masalah biologi ya. Masalah biologi ini nih sehubungan dengan neurokimiawi yang ada di otak ya. Jadi neurokimiawi yang di otak ini adalah berfungsi untuk apa-apa yang dikerjakan oleh otak ya. Ada misalnya untuk bicara, ada untuk bekerja, ada untuk hal-hal lain lah ya mungkin aktivitas. Jadi di situ dia fungsi otak itu. Jadi apa yang terjadi tentu ada di situ namanya perubahan daripada noradrenalin ya. Jadi salah satu noradrenalin ini jika terjadi penurunan adrenalin di dalam di otak ya, di neurotransmitter, neurokimia di otak, maka akan menyebabkan seseorang itu dia menjadi moodnya lebih menurun ya. Tapi kalau noradrenalinnya meningkat, maka orang itu terlihat lebih semangat ya, peningkatan ke arah mania atau hipomania atau mania. Itu dugaan penelitian dari medis ya. Kemudian yang berikutnya itu disebabkan karena ada masalah-masalah kehidupan ya, kejadian-kejadian atau stres-stres yang dijumpai selama dalam kehidupan ya. Jadi bisa karena masalah-masalah pernikahan atau perkawinan,
bisa masalah keluarga, ya, bisa masalah kalau remaja mungkin putus pacar, ya. Jadi itu juga bisa menjadi misalnya stresor interpersonal, ya, atau di dalam pekerjaan itu juga bisa menyebabkan salah satu pemicu terjadinya, ya. Kemudian yang ketiga itu juga bisa dari apa ya, keluarga, ya, genetik, ya. Genetik itu yang bisa kemungkinan anaknya bisa menderita gangguan bipolar, ya. Jadi kalau salah satu orang tua, ada beberapa buku bilang 15 sampai 25%, ya. Tapi kalau dia dua-dua orang tuanya, ya, bisa lebih tinggi lagi, ya, bisa 35 sampai persen. Juga bisa penyebab lain, ya, penyebab gangguan bipolar ini diakibatkan oleh orang-orang yang pengguna alkohol atau mereka yang menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba. Mungkin demikian. Oke, jadi memang multifaktor ya dok, ya, banyak faktor yang bisa Ya, menyebabkan multifaktor. terjadinya gangguan Ya, bipolar ini. baik. Tapi Oke, tidak ada yang pasti. tidak ada yang pasti ya. Oke Ya, dok, oke. jadi kalau kita tahu yang ada nggak beberapa kelompok yang sangat rentan untuk mengalami terjadinya gangguan bipolar ini dok? Ya, jadi orang-orang yang rentan biasanya, ya, dia orang-orang yang seperti saya sebut tadi, ya, orang mungkin faktor genetiknya ada, tentu ada rentan, kemudian stresor kehidupannya lebih berat, kemudian kalau usia-usia lebih banyak ke usia-usia remaja, ya, biasanya sih rentangnya 18 sampai 40 tahun, ya, itu usia-usia yang rentan terkena gangguan bipolar, ya. Mungkin itu yang Oke, ya remaja paling banyak yang dok datang ya, dengan remaja paling keluhan pandai. paling paling banyak datang. Ya, Oke. hubungan interpersonal, ya. Oke. Oke dok, sebelum kita lanjut ini kita jawab dulu beberapa pertanyaan ya dok, takut nanti nggak sempat. Kita nih belum dimulai aja tadi udah ada yang nanya dok. Jadi topiknya memang sangat menarik sekali. Oke, Ya, ya. kita tadi, nah nih ya, banyak nih yang join dok hari ini, makanya nih Ya, agak syukurlah. susah lihat, agak susah lihat pertanyaannya. Oke, dari Yale Century, bedanya gangguan bipolar dengan BPD ini apa ya dok kira-kira? BPD itu apa itu maksudnya? BPD. Borderline personality disorder kayaknya nih ya maksudnya ya. Oh ya, ya itu maksudnya, ya. Ya. Borderline. Jadi kan kalau dia gangguan bipolar seperti kita sebutkan ada perubahan yang intens, ya, perubahan mood tadi, ya. Kalau gangguan borderline kan dia tidak ada perubahan yang intens, ya, yang apa namanya, yang ekstrim, ya. Jadi alam perasaannya masih bisa dikontrol, dan sedangkan pada gangguan afek bipolar ini atau hubungan perasaan ini dia sulit untuk mempertahankannya. Jadi artinya dia harus memenuhi dua episode tadi, ya. Jadi ada dulu mengikuti episode manik dulu atau hipomanik, baru harus mengikuti episode depresi. Sedangkan pada gangguan body itu tadi, borderline tadi tidak Borderline. mengikuti, ya, tidak mengikuti fase-fase, walaupun alam perasaannya mungkin ada perubahan, tapi tidak mengikuti alur yang disebutnya tadi, yang dua apa tadi, dua Ada kutub yang peningkatan, ada berbeda tadi. penurunan itu ya Ada dok. peningkatan, dan ada suatu saat dia ada penurunan. Mungkin demikian. Iya. Oke, dan kalau BPD ini kan sebenarnya termasuk ke dalam gangguan kepribadian ya dok ya? Ya, Gangguan ya, gangguan kepribadian. kepribadian. Biasanya nggak di terapi, ya, gangguan kepribadian. Oke. Oke, ini pertanyaan dari, oke, kayaknya sama ini. Yali juga nih yang nanya Ya. nih dok kayaknya. Oke, ya nah tadi ya. Bentuk komunikasi kayaknya tadi. Bentuk komunikasi tadi saya kelihatan kayaknya tuh hilang ini. Oke,
bentuk komunikasi yang baik bagi pasien gangguan bipolar supaya moodnya nggak kambuh itu bagaimana, Dok? Ya, memang karena ini sering-sering kambuh, memang sebaiknya memang harus di terapi ya. Jadi kita tidak cukup hanya melakukan psikoterapi saja ya, seperti misalnya dukungan terhadap pasien ataupun edukasi ya. Salah satunya memang dia mengajak misalnya harus bisa beradaptasi atau bisa mengatasi terhadap masalah kehidupannya ya, kemudian meluangkan waktu ya kalau bisa dia apa ya, kan kalau pada bipolar hobi ataupun memanfaatkan waktu luang yang sebelumnya enjoy itu nggak didapatkannya. Jadi kita berusaha mengajak dia ya, menceritakan dia apa sih sebenarnya hobi-hobi ataupun kesenangan-kesenangan yang selama ini sudah hilang. Mungkin itu awal-awalnya dari segi psikoterapi yang harus kita perkuat ya, untuk bisa dia merubah ya pola pikir tadi, di samping bagaimana kita mengajari apa ya, bahwasannya masalah-masalah yang dihadapi itu harus setidaknya kalau tidak bisa diatasi ya beradaptasilah dengan masalah itu. Tapi ingat, semua gangguan bipolar itu harus diobati ya. Jadi tidak cukup hanya menggunakan psikoterapi yang saya sebutkan tadi. Jadi memang harus diobati ya, Dok ya? Harus diobati ya. Oke, ini dari Samsiah Silva. Dokter, gangguan bipolar ini kira-kira berbahaya nggak nih, Dok? Ya. Ini pertanyaan wajib semua gangguan kita ya. Pasti nanya gangguan jiwa ini sebenarnya berbahaya nggak sih, Dok? Ya. Apalagi kalau nggak diobati ya. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi harus diobati. Bahayanya apa? Kalau dia masuk ke dalam episode manik, gejala-gejalanya kan dia ada yang bahkan sangat merugikan ya. Misalnya salah satu dia ya penggunaan daripada apa namanya uang yang tanpa berpikir ya, banyak boros ya, dapat duit langsung dihabiskan ya tanpa ada tujuan. Jadi menggunakan uang tanpa tujuan, tidak banyak berpikir. Jadi itu kan sangat merugikan tentunya ya. Apalagi dia kalau remaja ambil duit orang tuanya, itu tentunya akan merugikan bagi keluarga itu dari episode maniknya. Kalau dari episode depresinya, tentu itu risikonya ada ya. Misalnya pada simptom depresi kan salah satu dari murung, sedih, tidak bersemangat, ya kehilangan tenaga. Kemudian ada ide bunuh diri, bahkan ada tindakan bunuh diri. Jadi itu sangat berisiko. Kalau depresinya sangat memberat, tentu ide bahkan tindakan bunuh diri itu bisa muncul. Jadi untuk itu sangat berbahaya. Nah, itulah kira-kira bahayanya pada gangguan bipolar ini. Sehingga memang dari awal tadi sudah kita sebutkan dia memang harus diobati dan mengkonsumsi obat. Oke, jadi kalau manik, kalau sudah maniknya berat sekali, dan kalau depresi, kalau sudah ada ide-ide untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri, ini memang sebaiknya harus dibawa cepat ya, Dok ya? Ya, benar. Itu bahayanya. Betul. Oke, ini ada lagi yang bertanya, Dok, pasien bipolar apa wajib minum obat psikiater terus-menerus? Oke. Minum obat sepanjang hayat kayaknya nih, Dok. Jadi saya tentu kembali lagi ke definisi ya, ke definisi tadi ya. Katanya dia ada kutub yang meningkat dan menurun tadi ya, fase manik dan fase depresi itu dia katanya rekuren, artinya kambuh-kambuhan dan bisa berlangsung seumur hidup. Jadi ya sepanjang hidup ya maksudnya ya. Tapi orang yang menderita ini bukan berarti habis segala-galanya, bukan ya. Jadi apakah harus makan obat? Jawabannya iya, makan obat. Karena sifatnya kambuh-kambuhan, kemudian tentu di dalam kehidupannya kita ini kan banyak
kita harus melaluinya. Apakah dia bekerja, pendidikan, kuliah misalnya, apakah dia hubungan interpersonal, itu kan harus dihadapi semua. Kalau itu ada pemicunya, ya bisa saja kembali lagi. Jadi supaya itu tetap teratasi dan terjaga gejala-gejalanya, makanya harus mengkonsumsi obat. Mungkin demikian. Karena memang gangguan bipolar ini tidak menutup seseorang untuk tetap berprestasi atau berkarya ya dok. Buktinya benar. Artis, penyanyi itu juga banyak ini ya dok, banyak yang mengalami gangguan bipolar ini tapi tetap masih bisa berprestasi. Oke. Dokter izin bertanya, apakah gangguan bipolar ini dapat disembuhkan dok? Kira-kira? Ya, jadi istilah sembuh sih kita tidak gunakan ya, istilah sembuh tidak digunakan, tapi kita mempergunakannya istilahnya terkontrol atau dia stabil ya. Jadi dengan mengkonsumsi obat-obatan secara teratur, maka tentu gejala-gejalanya bisa teratasi ya. Kemudian tidak mempengaruhi daripada pekerjaannya ya. Jadi orang yang gangguan bipolar tetap bisa bekerja, cita-citanya apa masih bisa tercapai. Contohnya tadi sudah disebutkan ada yang sebagai artis ya. Saya pikir beberapa tahun yang lalu gangguan bipolar ini sudah mulai banyak dikenal orang sejak trennya seartis itu ya. Saya pikir udah semua tahu dan sudah ada di majalah-majalah, di media elektronik ya, contohnya Marsanda ya, ada beberapa artis lagi, artis ini saya pun tidak begitu mengenalnya. Kemudian kalau di luar negeri ada di Mariah Carey gitu ya, itu juga. Tapi mereka ini tetap bisa melakukan aktivitasnya. Ya, misalnya sebagai artis, ya, sebagai pekerja lain, kerja swasta misalnya, ya, tetap mereka bisa. Tapi ya itu tadi harus mengkonsumsi obat, ya. Bukan berarti orang yang gangguan bipolar ini segala-galanya jadi sirna, tidak ya. Semua cita-citanya bisa tercapai, ya. Atau mungkin pekerjaan ya, dari segi pekerjaan mungkin ya mungkin tidak terbatas ya, dibatasi pekerjaannya, mungkin pekerjaan yang tidak sesuatu yang berat tanggung jawabnya ya, mungkin itu menjadi stresor nanti sama dia, sehingga dipilih yang lebih ringan-ringan lah ya dalam suatu pekerjaan. Mungkin demikian. Artinya dengan dia minum obat ini harapannya moodnya itu tetap stabil gitu ya dok, jadi dia tetap bisa disediakan. Ya, di samping tadi psikoterapi. Jadi kan saya juga pernah dengar nih kan dok, fase bipolar ini kan ada juga ketika dia sembuh gitu ya tanpa gejala, jadi tidak lagi manik atau depresi. Kebanyakan kan pasien langsung, saya udah sembuh, udah nggak butuh obat, udah nggak minum obat. Nah itu kira-kira bagaimana baiknya dok? Ya, jadi pertama tadi dari definisinya ada manik, hipomanik ya. Memang ada beberapa sebagian kecil orang yang gangguan bipolar yang memasuki episode manik yang selama 1 minggu tiba-tiba bisa jadi normal sebelum masuk ke fase depresi. Nah, inilah sebagian orang bilang ini sembuh. Apalagi yang dibawa, yang episode manik ini dibawa, mohon maaf, dibawa ke katanya ke dukun ya, atau orang pintar, lebih pintar dari kita, lebih pintar dari kita ya. Kemudian dikasih terapi berdasarkan profesi dia, dianggap sembuh. Nah, balik normal. Ini baru bagus. Ini kembali dia normalin. Ya, tapi tidak semua, hanya sebagian kecil saja. Kemudian tadi mungkin pertanyaan Dokter Desi tadi ke arah fase-fase pengobatan ya, mungkin ya, itu ya arahnya ya. Ya maksudnya kan orang nggak minum obat nih dok. Nah apakah memang kalau sudah nggak ada gejala memang nggak butuh obat kah, atau harus tetap kita berobat? Harus tetap berobat. Kenapa? Karena berarti kondisi apakah itu fase manik atau fase depresinya tentu berarti teratasi. Ya, teratasi bukan berarti
sembuh, berarti dia kondisi stabil, sama dengan mereka-mereka yang punya penyakit-penyakit fisik ya, misalnya hipertensi, bukan berarti hipertensi kronik ya, bukan berarti hipertensi sudah terkontrol Tidak minum sehingga ya tidak minum obat lagi, atau mereka-mereka yang penderita diabetes misalnya, diabetesnya terkontrol, apakah dianggap sudah sembuh? Tentu tidak, itu tetap makan obat oral anti diabetes untuk mempertahankan kondisi stabil kadar gula darahnya. Pada gangguan bipolar juga sama ya, untuk mempertahankan kondisi mood, alam perasaannya, suasana perasaan hatinya, baik itu manik maupun depresi, itu terkontrol sepanjang hidupnya, teratasi. Demikian. Jadi nggak perlu didengar kata tetangga, jangan minum obat, nanti ketergantungan. Nggak ya dok? Ya, jadi memang istilah ketergantungan ini kan kalau dia memang sangat apa ya, seperti contoh golongan-golongan narkoba ya, mencari ya, ini bukan, ini karena proses pengobatan, karena sudah bermasalah di apa ya, neurokimiawi di otaknya, karena bermasalah itulah dasarnya kenapa harus makan obat dia terus. Ya sama seperti saya sebutkan pada hipertensi dan diabetes tadi. Karena permasalahannya di neurotransmitter, karena permasalahannya pada diabetes misalnya insulinnya, di pankreasnya, makanya itu tetap dikonsumsi obat untuk mempertahankan itu. Karena ketidakstabilan itu sudah rentan ya di dalam otak seseorang yang divonis ya atau terdiagnosis dengan gangguan afektif bipolar. Demikian. Penting obat yang diminum adalah dari resep dokter dan dosisnya sesuai dengan yang dokter anjurkan ya dok, ya sebaiknya ya. Iya. Jadi kita lanjut ke Ida Susana Purba. Izin bertanya dok, apakah gangguan bipolar bisa disembuhkan atau diminimalisir dengan belajar NLP? Makasih dokter. NLP. apa itu ini lebih Apa nih maksudnya ya? Mungkin Mbak apa nih ya? NLP-nya ini maksudnya apa nih? ya artinya memang ya kita belum mengerti itu apa singkatannya, tapi saya menganjurkan memang pengobatan pada gangguan bipolar ini tidak hanya dia menggunakan obat-obat saja ya, tentu ada juga dia psikoterapi yang saya sebutkan tadi, edukasi, ada dukungan ya. Nah, penting dalam hal dukungan ini ya, dukungan orang-orang di sekitar ya, tidak mengucilkan misalnya ya, keluarga menerima ya, jangan menganggap mereka-mereka ini mentang-mentang sudah ada gangguan tentu lebih di apa lebih dikesampingkan kali ya, atau mungkin istilah remajanya dibully kali ya, dibully. Jadi itu kan stresor juga bagi dia, pemicu ya, pemicu bagi dia untuk memunculkan lagi. Kapan bisa muncul kembali? Ya itu dia tadi salah satu ya, jika ada stresornya atau pemicunya, ada problem dalam kehidupannya sehingga bisa kembali lagi ya. Walaupun menggunakan obat juga ada tindakan ataupun terapi di samping obat tadi supaya memperkuat apa ya, pertahanan dirinya ya terhadap masa-masa di luar. Yaitu saya bilang tadi ya, kalau ada problem dalam kehidupannya, tentu kalau tidak bisa mengatasinya karena problemnya berat, tentu minimal dia beradaptasi atau minta dukungan dari orang-orang terdekat, tentunya orang-orang yang dipercaya ya, seperti tentu keluarga ya. Mereka juga kalau datang ke dokter kita harus memberikan saran juga bahwasannya memang gangguan bipolar ini adalah suatu penyakit, bukan dibuat-buat atau mengada-ngada ya, karena ini adalah suatu penyakit sehingga kita harus tangani dan butuh juga pertolongan dari orang-orang yang bisa menerima kondisi-kondisi di penderita gangguan bipolar ya. Sehingga kita melihat seperti artis-artis itu ya, baik Indonesia tetap dia melakukan aktivitasnya ya, tetap dia main sinetron, tetap bisa
itu ya, apalagi bintang-bintang Hollywood ya, ya seperti tadi saya bilang penyanyi-penyanyi itu ya, Maria Carey itu, yaitu apa namanya, dia tetap dia melakukan aktivitasnya sebagai bintang film ya, sebagai penyanyi ya, jadi tidak mengganggu ya, tidak menjadi fokus perhatian penyakit yang terdiagnosis oleh dokter psikiater. Ya syaratnya cuma satu, tetap minum obat. Tetap minum obat. Oke, Tetap ini minum obat. menyambung dari ini ada yang bertanya sebenarnya, Dok, menyambung dari kan tadi penyebab gangguan bipolar itu salah satunya ada faktor genetik ya atau turunan tadi. Nah, jadi dia bertanya, Dok, izin bertanya apa yang paling penting, apa yang paling diperlukan bagi orang yang mengidap bipolar ketika memutuskan untuk memiliki pasangan pada saat menikah, gitu. Iya, jadi gangguan bipolar intinya mungkin apakah gangguan bipolar bisa menikah, mungkin itu ya pertanyaannya ya. Ya, jadi ini memang kita psikiater ini sulit ya dalam hal menentukan apakah seorang bisa menikah atau tidak, karena itu hak asasi ya manusia. Jadi apakah psikiater ini saran, janganlah kamu menikah karena kamu menderita. Saya pikir itu juga apa ya, tantangan lah sama kita ya. Jadi kita melarang enggak ya, nyuruh juga enggak ya. Jadi gimana ini ya caranya? Cuman kita harus menjelaskan dulu kepada keluarga, dan kalaupun harus menikah tentu harus jujur ya, harus jujur berterus terang dengan kondisinya pasangannya, karena suatu saat akan bisa terjadi kambuhan itu tadi ya, rekuren tadi ya, kekambuh-kambuhan itu. Jadi supaya pasangannya tidak terkejut dan heran ya kenapa bisa seperti itu. Jadi supaya hubungan kekeluargaan itu bisa tetap langgeng ya, ya harus jujur dulu ya, sehingga bisa membantu proses pengobatannya nanti ya. Jadi apakah bisa menikah atau tidak? Ya itu tantangan ya, tantangan bagi kita psikiater ini ya. Bagaimana ya kita bisa bilang menikah, bisa bilang tidak menikah. Kita sarankan dari psikiater adalah mengkonsumsi obat itu saja dan menceritakan kepada kedua pihak ya, keluarga, bagaimana sebenarnya kondisi yang dialami oleh siapa yang terdiagnosis oleh gangguan bipolar ini. Mungkin itu. Kalau yang perlu diperlukan adalah pengobatan teratur supaya moodnya tetap stabil ya, Dok, sama kepasangan intinya jangan ada dusta di antara kita ya, Dok, ya gitu ya. Iya, benar ya. Supaya tetap kelangsungan itu ya. Kalau ada masalah mungkin ya harus dimengerti, ya bisa dilanjutkan lagi lah ya. Jangan langsung di-cut seperti itu ya. Kalau tengok, wah ini kenapa ya calon suamiku ini? Apa masalah apa ya? Kok jadi dulunya, atau istriku kenapa? Kok jadi gini ya? Jadi kalau dari awal diceritakan ya lebih bisa mendukung, karena dukungan itu adalah dari orang-orang terdekat, itu yang penting ya, bukan dari orang-orang lain yang tidak kita kenal, karena dia juga nggak mengerti tentang kondisi kita ya. Siapa itu ya, suami atau istri, orang tua kita ya, atau family terdekat lah ya. Mungkin demikian yang bisa. Nggak terasa udah 30 menit nih, Dok. Tapi kita masih punya waktu ya? Ini juga ada 40 menit ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kira-kira ada pantangan makan, Dok, untuk pasien bipolar supaya pantangan makanan. Pantangan makanan, Dok. Halo? Oh. Iya. Ya. Jadi pantangan makanan secara khusus enggak, tapi mungkin makanan-makanan yang bisa apa ya, memicu masalah mood lah mungkin ya, seperti ya makanan-makanan yang mengandung alkohol ya, atau mengandung golongan-golongan kafein misalnya ya, itu juga bisa mempengaruhi mood ya. Misalnya makanan durian misalnya kan mengandung alkohol tuh ya, salah satu kan itu apa namanya ya, salah satu itu
pemicu ya, dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian kafein ya, misalnya kopi ya terlalu banyak, mungkin itu bisa mempengaruhi daripada moodnya nanti. Ya itu secara terus, tapi secara khusus makanan-makanan enggak begitu ya, tapi makanan-makanan yang tinggi alkohol dan kafein ya, karena itu bisa mempengaruhi di dengan saraf pusat. Mungkin demikian. Oke, Dok. Ini ada lagi, mengapa penyakit bipolar lebih banyak pada wanita dibandingkan laki-laki? Ya, Ya, ya. ya, Kenapa nih, Dok? benar. Apakah ada, halo, Ya, 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 Dok? ya. Ya, Kenapa? ya, Bu. Halo. Halo, Dok. Iya, iya, maaf, berisik ya, terputus-putus. Ya, kenapa Lebih lebih banyak banyak? mengular pada wanita dibandingkan laki-laki. Ya, saya baca beberapa literatur memang laki-laki dengan perempuan ya ada sebagian bilang sama ya jumlahnya, tapi ada sebagian juga bilang wanita lebih banyak laki-laki. Ini mungkin sehubungan dengan apa ya, sehubungan dengan hormonal mungkin ya, sehubungan dengan apa ya, kehidupan, misalnya psikodinamika kali ya, misalnya perempuan lebih perasa orangnya dibandingkan laki-laki, jadi apa namanya, mood yang meresap dan dipertahankan itu lebih lebih apa ya, kalau istilahnya wanita itu dengan perasaan, laki-laki dengan logika katanya seperti itu ya. Tapi saya baca beberapa buku sih itu sama ya, preferensinya laki-laki dan perempuan. Mungkin sehubungan dengan apa ya, depresi ya, itu ya lebih banyak memang pada wanita dibandingkan laki-laki. Ya. Hmm, Itu juga yang apa ya, Dok, yang mempengaruhi ya. Ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Gangguan suasana perasaan itu bagaimana cara mengatasinya, dokter? Oke, ini maksudnya ketika lagi manik atau lagi depresi nih ya? Maksud pertanyaannya. Iya. Iya, jadi mungkin tanda-tanda awal itu maksudnya, deteksi dini ya, mungkin bagaimana cara mengatasinya, mungkin begitu ya. Iya, kalau dia uh, jadi begini, kalau dia ada seorang di dalam keluarga, tentu kita bisa melihat uh, misalnya anak-anak atau keluarga kita yang lain, tentu kita mengenal dia ya dari kesehariannya, aktivitasnya ya, mungkin dia kuliah atau dia berteman ya, itu biasa-biasa seperti biasa. Tapi kalau sudah ada perubahan seperti yang saya bilang ekstrim dan intens, itu syaratnya ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau misalnya, oh kok lebih banyak bicara si kawan ini sekarang ya, kok lebih banyak kegiatannya. Terus kalau di belajar bersama itu rasanya kok nggak tidur-tidur, tak perlulah tidur. Terus lebih banyak apa namanya, idenya habis ini kita gini ya, habis ini gini, begini lagi. Sehingga kita orang tua melihatnya kok kenapa ya dia berbeda dari biasanya. Nah, hal-hal yang sudah ada perubahan dan menetap beberapa hari saja, bahkan udah bisa sampai seminggu, yang saya bilang mania tadi, ya, bahkan bisa bicaranya pun merasa dirinya paling hebat, ya, bahkan bisa lebih berat lagi, ada namanya waham ya, keyakinan yang keliru ya terhadap apa yang dinyatakannya. Nah, itu adalah tanda-tanda awal. Jadi itu harus cepat dibawa berobat. Semakin cepat, semakin dini, maka lebih cepat kita mengatasinya dan lebih mudah cara penanganannya. Jadi jangan sampai gejala-gejala itu lebih berat ya. Jangan menyatakan wah ini dibawa dulu seperti saya bilang tadi, dibawa dulu ke orang pintar ya, orang pintar apa dukun ya, gitulah ya. Dukun lah mungkin misalnya ya. Jadi ya, wah ini karena diputuskan pacar dia, wah ini ada sesuatu yang diguna-guna misalnya ya. Nah, jadi bukan berdasarkan itu, tapi
ada perubahan ataupun aktivitas tingkah laku seorang itu berubah ya. Apakah misalnya normal, apakah meningkat dia, apakah sangat meningkat, atau sangat menurun, atau itu tadi yang saya bilang sangat meningkat. Kalau yang sangat menurun, mau kadang mengurung diri di kamar, kita lihat kok kenapa jadi pendiam, ya misalnya mau sering menangis, ditanya aja kabar mau menangis, ya ditanya kuliah pun menangis, kawan-kawannya gimana pun menangis, ya itu juga harus kita perhatikan. Nah ini masuk kemana dia ini ya? Bisa saja memang ke unipolar atau depresi tunggal ya. Tapi kalau kita lihat ada polanya yang berbeda, nah itu kita harus curiga ya. Mungkin setelah mendengar acara ini, wah ini kemungkinan tanda-tanda bipolar ini seperti itu. Oke, ada nggak dok kemungkinan dia perubahan suasana perasaannya ini dalam waktu cepat? Misalnya hari ini dia lagi manik, besok tiba-tiba dia depresi gitu. Ada nggak dok pengalaman Ya, depresi? ya. Kalau pengalaman saya belum ada, tapi secara teori memang ada disebutkan ada dua kutub yang tadi bersama-sama muncul, ya. Jadi misalnya dia kondisinya manik, ya, misalnya moodnya sangat meningkat, ya, peningkatan aktivitas, bersemangat, ada banyak ide, tapi waktu bersamaan dia tampak lebih murung, sedih, dengan waktu yang cepat, yaitu yang disebut dengan campuran tadi ya, karena ada tadi manik, hipomanik, depresi dan campuran ya. Nah, campuran itulah perubahan mood yang cepat di waktu bersamaan. Gitu. Juga ya berarti ya dok ya. Ya, Oke, ada kita juga. bisakah kita memeriksakan apakah seseorang terkena gangguan bipolar sementara orang tersebut tidak menunjukkan gejala dok? Oh, deteksi kali ya, deteksi dini. Apakah kita bisa Ya, lihat kemungkinan dia untuk menderita gangguan bipolar ini? Tapi nggak ada gejala. kalau ke jadi kapan kita pergi ke dokter, tentu harus ada gejala dulu dong. Kalau nggak ada gejala, apakah ada kemungkinan orang menderita gangguan bipolar? Ya, apa saja bisa. Gangguan jiwa apa saja bisa. Ya, tergantung daripada problem hidupnya. Ya, yang penting ada gejala dulu yang berbeda. Baik itu alam perasaannya yang meningkat maupun alam perasaannya yang menurun. Ya, kalau dia belum ada, saya pikir apakah ada alat yang mengukur ya. Nanti jawabannya tidak semua ya. Apakah Anda merasakan hari ini merasa senang berlebihan? Tidak ya. Akhirnya memang apa namanya ya, tidak ada ya. Apakah Anda menderita gangguan bipolar? Tentu tidak. Karena pada saat pemeriksaan itu tak ada gejala, tentu ada skala pengukurannya itu ya, misalnya ya, yang mania rating scale misalnya ya kan, EMR itu sering kita gunakan, itu hasilnya semua nggak ada karena nggak ada dirasakan. Saya pikir tidak. Tapi sebagai cara gini kan, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Mungkin itu lebih pas pertanyaannya mungkin. Supaya bagaimana supaya kita apa namanya tidak eh, terkena gangguan bipolar, mungkin ke arah sana mungkin lebih pertanyaannya ya. Ya tentu kita harus betul-betul kenal dulu tanda dan gejala gangguan bipolar. Ya, kalau kita udah tadi mendengar apa tadi manik, hipomanik, depresi, bahkan campuran tadi secara cepat, kita udah pasti tahu. Kenali dulu gejalanya. Setelah kita kenali, kita baru tahu, oh ini aku enggak. Atau mungkin keluarga akan mendengar, ini bukan bipolar. Tapi sedikit meningkat pun itu sudah bisa langsung dikonsultasikan. Karena kemungkinan dia ada apa ya, bisa menjadi akhirnya menjadi hipomanik. Nah, yang kita telusuri tentu kita lihat tadi faktor-faktor salah satu pencetusnya ya, apakah ada dalam keluarga, kemudian ada apa namanya, banyaknya stresor kehidupannya, karena setiap manusia kan berbeda ya, berbeda masalah yang dihadapinya ya. Mungkin dokter Desi beda, dokter Leo itu beda ya, mungkin tetangganya beda juga. Jadi bagaimana sebenarnya seorang itu mampu mampu mengatasi atau beradaptasi masalah. Mungkin kalau masalahnya terlalu berat, itu berbagilah. Kalau misalnya
tak bisa teratasi, ya bagaimana kita terimalah masalah ini supaya tidak menjadi beban pikiran. Jadi mungkin kita tidak merasa itu menjadi beban. Tapi kalau kita sering terpikir, menjadi fokus perhatian kita di dalam pikiran kita, tentu itu bisa jadi pemicu juga. Jadi dalam hal menerima, ya kita terima, ya sudahlah, beginilah yang sudah terjadi sama aku ya nggak bisa lagi dia apa-apain lagi, ya kita harus menerima lah ya, udah. Mungkin kalau diambil dari segi agama, ya itu dari rencana Tuhan semua, kita nggak bisa, kita hanya manusia, nggak bisa. Tapi pada dasarnya kita diberi akal pikiran bagaimanalah untuk bisa mengatasi ya, atau beradaptasi terhadap masalah-masalah kehidupan. Dan ada juga pemicu lain, jangan lupa orang-orang yang apa namanya ya, penderita penyakit tertentu juga bisa penyakit fisik ya, misalnya diabetes, dia merasa kesal, ya ini tak sembuh-sembuh ini, pasti aku gimana, bagus mati saja, bisa berapa dijumpai penyakit jantung koroner misalnya ya, atau penyakit kanker ya, penyakit kanker juga bisa ya. Jadi penyakit yang sudah divonis ya memang tak bisa disembuhkan ya, tapi bahkan menyebabkan apa namanya kematian, nah itu juga bisa ya. Dan satu lagi, orang-orang yang menggunakan alkohol ya, dan obat-obat terlarang. Saya pikir itu juga nggak boleh, karena semua obat-obat terlarang dan nafsa itu mempengaruhi susunan saraf pusat dan mengganggu neurokimiawi yang ada di otak. Mungkin demikian. Oke, menarik sekali nih Dok ya. Jadi kalau ada masalah, kita harus mengatasinya atau beradaptasi ya Dok ya, supaya tidak Ya, jadi ganggu. Ini ya. ini berarti bisa belajar ikhlas sama sabar kayaknya Dok ya. Salah satu, ikhlas dan Oke, sabar, betul. lanjutin, apakah manula bisa terkena bipolar Dok? Sangat jarang ya. Saya kalau teori bilang di atas yang paling banyak itu di usia 30-an ya. Ada kata munculnya di remaja ya, di usia 18, di 20-an ya. Kalau di atas 18 sampai 40, yang pernah ada itu di atas 50-an. Kalau manula itu kalau nggak salah di atas berapa ya, di atas 60 tahun mungkin ya. 6 tahun saya belum pernah jumpa kasusnya, kecuali bipolar yang berkepanjangan ya. Kalau pertama kali datang kemudian terdiagnosis dengan bipolar, saya belum pernah jumpa, dan di buku-buku juga tak pernah diceritakan pada manula ya. Ada mungkin penilaiannya perubahan mood ya, perubahan mood di situ mungkin karena apa ya, mungkin pada penderita-penderita demensia ya, moodnya menurun gitu ya, sehingga mungkin dianggap apakah ini tanda-tanda gangguan afektif bipolar tipe depresinya, sehingga dilihatnya kok menurun, kemudian bahkan aneh-aneh ya, bicaranya mau ngelantur ya, merasa dirinya hebat, apakah ini fase manik, mungkin itu maksudnya. Tapi pada kenyataannya belum pernah ada di manula ya, saya sendiri belum ada, dan saya pun pengalaman membaca buku itu antara 18 sampai 40 tahun, ada di atas 50 tahun satu-satu ya, jarang. Tapi kalau manula di atas 65, mungkin 60 70, saya belum pernah dapat jumpa kasus, atau mungkin kecuali perjalanan penyakit yang kambuh-kambuhan dari sejak usia 30-an ya, terdiagnosa gangguan bipolar. Mungkin itu maksudnya. Memang paling banyak pada remaja dan dewasa muda ya? Ya, muda. Paling banyak pada remaja dan dewasa muda, benar. Ya. Jadi remaja-remaja harus apa ya? Harus lebih banyak curhat ya. Jangan curhatnya sama yang lain ya, sama orang tuanya, orang-orang terdekat ya, supaya lebih bisa dibantu ya. Jadi misalnya putus pacar ya, merasa dirinya sudah apa namanya, tidak berguna lagi, sudah pergi gitu ya, tak ada yang lain lagi, siapalah yang bisa membantu aku, padahal udah jelas ada keluarganya yang terdekat. Jadi itu yang kunci utama yang harus diperhatikan. Demikian. Oke Dok, ini sebenarnya waktu kita 5 menit lagi. 4 dong. 4 menit ya.
Oh kita iya, kita benar. kita ambil satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Mungkin ini sebenarnya masih banyak, tapi karena keterbatasan waktu, kita jawab akhir. Tadi, oh ini dia bertanya mengenai pengobatan. Tadi kan dokter bilang mengkonsumsi seumur hidup. Apakah ada Ya, efek samping dari kita mengkonsumsi obat ini seumur hidup, dok? ya. Terima kasih, Dokter Desi. Jadi obat-obat apapun tetap ada efek sampingnya. Untuk itu memang kita dokter-dokter psikiater ya dalam hal pemilihan dalam hal mengobati itu harus kita pilih obat-obat yang sesuai dengan kondisi pasien. Tentu pilihan-pilihan itu apakah dia mengalami kondisi medis umum dulu, apakah ada penyakit-penyakit yang menyertainya sehingga tidak memperberat ya, misalnya mereka-mereka yang sakit gangguan ginjal tentu dipilih obat-obat yang aman untuk ekskresi yang di ginjal tentu ya, pada diabetes, penyakit jantung tentu ini harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Untuk yang tidak ada penyakit-penyakit fisik memang itu cukup aman ya diberikan obat-obat itu, dan kita psikiater ini memang menganjurkan ya sekali 6 bulan atau sekali setahun kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan darah yaitu seperti fungsi hati, fungsi ginjal ya, kemudian darah lengkap ya, untuk melihat apakah memang ada efek samping dari penggunaan obat-obat yang kita berikan ya. Jika ada mungkin kita akan mempertimbangkan lagi seberapa berat misalnya efek sampingnya, tapi beberapa pasien-pasien sih sangat jarang ya, bukan tidak ada tapi ada, tidak banyak untuk efek sampingnya. Tapi kita dokter psikiater menganjurkan sekali 6 bulan atau sekali tahun kita anjurkan untuk pemeriksaan darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, ya sehingga kita tahu sampai sejauh mana pengobatan kita terhadap kondisi fisik si pasien itu sendiri. Jadi bukan berarti datang ke dokter obatnya begitu-begitu saja, tapi di samping obat juga ada namanya psikoterapi ya. Jadi ada dokter akan juga menyarankan ya, ada edukasi bahwasannya obat ini bukanlah sesuatu yang mengancam atau sesuatu yang membuat berbahaya, tapi juga membantu kita bisa bekerja kembali, bisa beraktivitas kembali selayaknya orang-orang yang bukan menderita gangguan bipolar. Demikian. Oke, jadi itulah yang poin penting kenapa kita harus kontrolnya ke dokter. Kadang kan pasien-pasien ini obatnya itu aja nggak ganti-ganti gitu ya kan dok. Ternyata kita Iya, sambil benar. mengevaluasi gejalanya, Iya, ya betul. sama efek samping dari penggunaan obat-obat dalam jangka Benar, waktu yang cukup. betul, Oke, betul. jadi setelah kita sharing selama 1 jam, sudah mengenal tanda dan gejala dari hipomania, mania dan depresi ini. Jadi sebaiknya kita berobatnya kemana nih dok? Ini yang paling Ya, penting. ya, tentu berobatnya pasti ke psikiater. Jadi, kalaupun ada dokter-dokter umum yang sudah diajari sebelumnya, ya ada apa namanya asisten, tentu diajari kemana arahnya nih ya. Apakah ke dokter umum, ke dokter spesialis mana ya? Tentu jawabannya ke psikiater. Lebih cepat, lebih baik. Mungkin itu dia. Jangan takut ini ya dok, stigma kan soalnya masih Jangan, negatif. ya benar. Ya Bu, jadi apa namanya gangguan jiwa ini kadang dianggap gila, disebut istilah gila ya. Pada sebenarnya istilah gila tidak kita pergunakan dalam istilah psikiatri ya. Kita sebut dengan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa ya. Ada dia ringan, sedang, berat tergantung dari tingkat keparahannya. Jadi jangan menganggap mereka yang misalnya gangguan bipolar karena fokusnya oh ini orang-orang gila ya, bukan ya, kita mereka bagian dari gangguan jiwa tapi bukan disebut gila seperti itu. Oke, dokter Leo, sudah 1 jam Baik. kita Oh sharing-sharingnya iya, sangat. baik. Jadi yang terakhir dok, sebelum kita tutup closing statement dari dokter nih, ada nggak pesan kesan untuk teman-teman yang sudah join?
hari ini. Ya, oke. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada Departemen Psikiatri USU, guru-guru saya, hostnya yang sudah mengundang saya ya dalam acara ini. Kemudian mereka-mereka yang bergabung di sini, apakah ada guru-guru saya juga, teman sejawat, para medis ya, dan juga di luar medis. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan sudah ikut bergabung ya di siang hari ini bersama dengan Dr. Desi dan saya membahas masalah gangguan bipolar. Jadi sebagai penutup ya, gangguan bipolar ini adalah, ingat, adalah suatu gangguan jiwa yang harus dibawa berobat. Jangan menganggap sepele karena ini sangat berbahaya, mengganggu diri sendiri dan orang lain, dan harus diobati ya, dan juga harus rajin kontrol dan mendapat dukungan dari keluarga, dan hindari juga faktor-faktor pencetusnya seperti alkohol ya, dan obat-obat terlarang. Jadi untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Mungkin ada lebih kurang ya, ada kekurangan ya, mohon maaf ya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab ya, mungkin sisanya nanti bisa dijawab ya, dijawab sama host mungkin ya. Ya deh. Ke rumah jiwa atau ke klinik Tamara mungkin. Oke, dan kalau bisa ya datang juga lah ya ke depan teman-teman sejawat kalau ada keluarganya yang menderita gangguan bipolar ya. Tapi jangan ditinggalkan juga ya hostnya, dan saya juga psikiater ya, datang juga ke praktek kami ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, saya ada praktek rumah sakit jiwa dan di klinik Tamara ya. Kalau ada keluarga bisa berkonsultasi lah dengan kami psikiater. Mungkin demikian Dr. Desi closing statement-nya. Oke, Dokter Liu. Terima kasih banyak sebelumnya dokter sudah meluangkan sama-sama waktu yang harusnya istirahat, kita jadi berbagi ya dok ya, sharing. Semoga menjadi informasi tambahan bagi teman-teman. Jadi yang kalau misalnya memang rasanya sudah memiliki gejala yang seperti kita diskusikan 1 jam ini, mungkin ada baiknya cepat untuk dibawa berobat. Jangan malu ya dok. Oke. Jangan malu. Terima kasih yang sudah ikut join hari ini. Terima kasih. Mohon maaf ini beberapa pertanyaan, banyak sebenarnya, masih banyak lagi, tapi karena keterbatasan waktu kita nggak bisa jawab. Nah, jangan lupa juga dok, kita ada live Instagram, masih ada nih kita selama 2 minggu ini di hari Jumat. Topik lebih menarik lagi mengenai adiksi pornografi, langsung dari ahlinya Dr. Wijaya Taufik dengan Dr. Bayu. Nanti mungkin bisa live ikutin live kita di hari Jumat. Terima kasih dokter. Terima kasih. Stay safe, stay healthy, and stay sane. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.